Oke, gue akan jelasin episode ini. Gue akan jelasin hukum ke-21 dalam The Vortex Laws of Power karya Robert Greene yang berbunyi, bermainlah seperti orang bodoh untuk menjebak orang bodoh, tampak lebih bodoh dari targetmu. Oke, penjelasan dari hukum ini itu bagaimana? Jadi hukum ini itu berlandaskan pada prinsip manipulasi psikologis. Intinya apa? Ketika kamu buat lawan atau targetmu merasa lebih pintar dari kamu, misalkan, mereka akan meremehkan kamu dan menurunkan kewaspadaannya. Saat itulah kamu punya peluang tuh untuk menghancurkan atau melemahkan lawanmu itu atau menjebak mereka. Banyak orang memiliki ego besar dan ingin merasa superior. Jika kamu menantang mereka secara terang-terangan atau menunjukkan bahwa kamu lebih cerdas, mereka bisa menjadi defensif, curiga, atau bahkan menyerang balik ya. Tapi jika kamu tampak lemah, bodoh, atau naif, mereka merasa aman dan menjadi lebih terbuka. Itu saat terbaik untuk bertindak. Contoh dalam sejarah apa? Misalnya, yang pertama itu adalah Napoleon Bonaparte dan Jenderal Austria. Napoleon itu dikenal suka bersikap bodoh atau lugu tuh di awal pertemuan dengan jenderal musuh. Jadi dalam salah satu pertemuan tuh dia berpura-pura tidak paham taktik militer klasik dan bertindak sembrono. Jenderal Austria itu tertipu dan meremehkannya. Akhirnya apa? Pasukan Austria itu kalah telak karena strategi Napoleon yang sebenarnya sangat jenius. Yang kedua ada matahari. Ini adalah mata-mata terkenal ya. Jadi matahari ini memainkan peran sebagai wanita naif dan bodoh yang hanya tertarik pada cinta dan hiburan. Padahal ia adalah mata-mata dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia membuat targetnya itu membuka rahasia tanpa sadar. Jadi contoh modern, misalnya contoh yang modern dalam untuk saat ini ya, contoh yang kita nyata itu apa? Yang pertama itu dalam dunia bisnis misalnya. Seorang investor senior bisa berpura-pura tidak paham tentang teknologi saat berbicara dengan startup founder muda. Founder itu lalu menjelaskan dengan berlebihan dan tanpa sadar membocorkan kelemahan produknya. Investor tersebut lalu menggunakan informasi itu untuk menegosiasikan kesepakatan yang lebih menguntungkan. Yang kedua misalnya dalam pertemanan atau politik kantor lah. Jika kamu tahu seorang iri atau kompetitif, kamu bisa berpura-pura tidak terlalu berbakat ya, atau tidak tahu arah lah, sehingga mereka lengah. Sementara mereka sibuk mengejar pujian, kamu membangun jaringan gitu dan strategi diam-diam. Oke, catatan penting untuk ini apa? Yang pertama tuh jangan terlalu berlebih-lebihan, karena jika terlihat berpura-pura, kamu malah akan curigai. Gunakan pada waktu dan tempat yang tepat. Oke. Jadi ini bukan tentang menjadi bodoh, tapi terlihat bodoh untuk memancing reaksi. Oke. Mungkin itu penjelasan gue untuk hukum ke-21. Mungkin kita akan lanjut ke hukum 22 di video gue yang akan datang.